Rangkaian Jogja Financial Festival 2026 tak hanya menyajikan hiburan dan pameran keuangan. Beragam kelas edukasi juga digelar untuk meningkatkan literasi finansial masyarakat. Salah satunya kelas bertema Glow Up Finansial mulai dari emas bersama PT Aneka Tambang atau Antam. Suasana kelas edukasi bersama Antam di Jogja Financial Festival 2026 terlihat ramai, dipadati lebih dari 100 pengunjung. Dalam sesi ini peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya memulai investasi sejak dini. Peserta juga diajak memahami cara memilih instrumen investasi yang aman dan stabil di tengah ketidakpastian ekonomi, salah satunya investasi emas. Precious Metal Commercial Division Head PT Antam Persero Tbk, Adityo Kusumowardono menyampaikan bahwa emas masih menjadi salah satu pilihan investasi yang relevan bagi generasi produktif. Iya, kalau dari prioritasnya sebetulnya untuk Gen Z itu mereka memang lebih experiential ya. Jadi pengeluarannya itu lebih yang bersifat leisure atau untuk kesenangan. Tapi kalau untuk millennials ini karena memang rata-rata umurnya sudah mature ya, 30 mungkin 30 ke atas. Jadi mereka sudah fokus pada membangun kestabilan. Jadi mulai untuk mempersiapkan dana pendidikan anak, untuk membeli rumah dan sebagainya. Iya, kita punya survei yang cukup menarik. Jadi memang di antara millennials dan Gen Z itu mereka yang pertama nih saat ini yang dirasakan itu adalah kesulitan untuk memenuhi biaya hidup. Kemudian yang kedua juga ada kecenderungan mereka mulai kesulitan untuk bisa menabung. Gitu. Jadi memang antara dua itu yang saat ini menjadi kesulitan di sisi membangun kebiasaan ekonomi dan finansial dari Gen Z dan juga millennials. Ini juga menarik karena tadi di sesi yang tadi kita juga diskusi dari hal-hal yang kecil ya. Misalkan kebiasaan mereka ngopi gitu. Ngopi mungkin 5 tahun yang lalu berapa sih harga kopi gitu ya dengan dibandingkan sekarang. Tapi kalau kita tarik 10 tahun terakhir sebetulnya memang beberapa barang itu kenaikannya sudah mencapai 2 kali lipat karena inflasi. Kita bicara emas, memang yang pertama adalah secara profil risiko dan juga imbal hasilnya itu sedang. Kemudian emas ini juga investasi yang sederhana sebetulnya karena sudah sangat dikenal dari jauh sejak lama. Dan yang ketiga, likuiditasnya. Kalau kita bandingkan dengan properti misalnya ya, dengan value yang sama tapi properti butuh biaya untuk perawatan, kemudian saat kita butuh untuk likuiditas juga menjualnya kan tidak semudah emas. Kalau milenial itu saat ini kecenderungan memang mereka mempersiapkan dana untuk pendidikan, untuk membeli rumah, kemudian juga untuk ibadah seperti naik haji, karena memang level usianya sudah di usia itu. Sedangkan untuk Gen Z saat ini yang kita lihat memang kecenderungannya adalah mereka mulai mempersiapkan dana darurat karena mereka sudah mulai masuk ke angkatan kerja yang mulai punya penghasilan, jadi mereka dengan literasi finansial yang mulai matang, mereka sudah mulai mempersiapkan dana daruratnya. Pertama kalau bicara emas itu ya tadi ya investasi yang sederhana, yang nggak ribet. Ini kan yang paling dicari ya generasi milenial dan Gen Z kan pengen yang simple, yang nggak ribet, yang nggak terlalu rumit mikirnya. Itu emas karena memang sudah dikenal sejak lama dari nenek moyang kita. Nah untuk memilih emas sendiri memang pertama kita perlu memperhatikan trust dari brand itu sendiri. Karena emas itu kan jangka panjang, kan kita nggak pengen nabung emas hari ini 10 tahun kemudian pas kita mau jual susah. Brandnya udah nggak ada misalkan. Jadi perlu kita perhatikan trust-nya. Kemudian yang kedua tentu juga asal-usulnya. Ya, apakah emas yang diproduksi itu juga berasal dari sumber-sumber yang legal. Kemudian likuiditasnya tentu itu tadi ya, karena kita pengen punya emas suatu saat nanti ketika dibutuhkan ya kita bisa mencairkannya dengan mudah. Dan tentunya Antam sebagai badan usaha milik negara, kita memegang mandat dan
kita saat ini adalah pelopor pionir ekosistem emas from mine to market. Jadi dari tambang sampai ke tangan masyarakat. Itu yang menjadi nilai tambah dari Antam yang tentunya harapannya ini juga akan memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi customer yang memiliki produk Antam. Di dalam EduClass, Antam menyoroti perlunya perencanaan keuangan yang matang bagi generasi milenial dan Gen Z untuk menghadapi tantangan nyata berupa inflasi dan kenaikan biaya hidup yang drastis. Untuk mengatasi tantangan tersebut sekaligus mencapai keamanan finansial masa depan, emas Antam merupakan solusi ideal yang menawarkan keseimbangan hasil, tahan terhadap inflasi, serta memiliki standar kualitas kemurnian yang terjamin. Habis kelas EduClass dari Antam, kita ngomongin tentang emas dan investasi. Wah, kelas ini tuh kayak seru banget Kak, saya kayak jadi punya pengalaman baru apalagi bagi saya pelajar, jadi kayak saya termotivasi untuk bisa mulai dari sekarang untuk investasi melalui emas. Dapat, wah ada saldo emas 1 gram dari Antam, seneng banget. Kita habis ikut kelas Antam guys, seru banget. Ya, kita harus ikut dari acara LPS yang terkait dengan kelas Antam, yang terkait dengan literasi Antam yang bagus banget. Iya, aku tuh kebetulan abis dapat arisan, terus bingung mau kemana, jadi aku masuk kelas ini dan insya Allah makin mantap untuk taruh di Antam. Jadi tadi habis ngisi pertanyaan ya. Tadi ingin pertanyaan terkait dengan Antam atau dengan emas. Jadi saya penasaran apakah emas relevan dengan kripto yang saat ini lagi happening di masyarakat ya. Jadi jawaban dari pembicaranya oke banget. Saya jadi terbuka nih pikirannya untuk relevan terkait emas. Semoga Antam terus jaya, terus eksis dan terus merambah store-nya tuh di berbagai pelosok biar kita semua bisa gampang ke distribusi butik Antam. Antam makin maju, produknya makin bagus, masyarakat makin percaya dengan beli emas di Antam saja. Antusiasme peserta terlihat tinggi, terutama dari kalangan mahasiswa dan generasi muda yang ingin mulai memahami dunia investasi secara lebih dekat. Melalui kegiatan ini, Jogja Financial Festival diharapkan dapat menjadi sarana edukasi keuangan yang menarik, sekaligus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Tim Liputan CNBC Indonesia.